Salam, apa kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Walau kita tidak dapat bertatap muka di dalam kelas, namun kita harus tetap belajar dan tetap semangat ya anak-anak. Oke, baiklah anak bapak sekalian. Hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, dalam pembelajaran 2. Namun, sebelum kita lanjutkan pada materi pembelajaran, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bapak Imron Siregar di channelnya Pak Guru IC Ayah Fabil. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita simak dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar muatan pelajaran PPKN yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar muatan pelajaran SBDP yaitu 3.3 memahami patung, 4.3 membuat patung. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik yaitu anak-anak bapak sekalian mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan sila ke-2 sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan 2 kegiatan sesuai dengan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan berbagai patung Nusantara dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang keempat, peserta didik mampu membuat model patung. Nah, itu adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini. Baiklah anak-anak bapak sekalian, mari kita mulai materi pembelajaran yang kedua kali ini. Anak-anak sekalian, coba kalian perhatikan berbagai tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu. Tentu terdapat berbagai jenis tumbuhan, bukan? Nah, dapatkah kalian menyebutkan manfaat tumbuhan sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba kalian perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping ini, tampak beberapa jenis tanaman yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan dan obat. Nah, di kawasan Asia Tenggara, sebagian besar tumbuhan dijadikan sebagai bahan makanan. Namun, di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah beriklim tropis memungkinkan banyak jenis tumbuhan yang dapat tumbuh dan hidup. Oleh karena itu, banyak masyarakatnya yang bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering sekali kita jumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dimanfaatkan sebagai bumbu, bawang merah juga dimanfaatkan untuk mengobati beberapa jenis penyakit. Selain bawang merah, ternyata tanaman jahe juga merupakan salah satu tanaman yang dimanfaatkan sebagai obat dan minuman segar. Minuman dari jahe disebut wedang jahe yang dimanfaatkan untuk mengobati batuk dan demam. Nah, di hari libur, Lani dan kawan-kawannya bermaksud membuat wedang jahe di rumah Edo. Namun, alangkah kagetnya Lani dan kawan-kawannya ketika sampai di rumah Edo. Ternyata Edo sedang terbaring sakit, batuk, dan demam. Maka Lani dan kawan-kawannya berinisiatif membuatkan wedang jahe untuk Edo. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Sikap teman-teman Edo sesuai dengan sila dan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Untuk itu, pahami oleh anak-anak kelima sila Pancasila berikut ini. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bunyi 5 sila yang ada dalam Pancasila. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, setelah mempelajari sila dalam Pancasila, maka selanjutnya anak-anak sekalian harus memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebagai berikut. 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas sesama manusia. Yang keempat, perdamaian. Oke, baik anak-anak sekalian, setelah memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka selanjutnya kita akan membahas penerapan sila pertama dan sila kedua. Yang pertama akan kita bahas adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak Bapak sekalian, tahukah kamu ada berapakah agama dan kepercayaan yang diakui di negara Indonesia? Bagus, betul sekali jawaban anak Bapak. Di Indonesia terdapat 6 agama atau kepercayaan yang diakui, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, berikut ini adalah beberapa gambar yang berkaitan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Merawat tanaman dan hewan peliharaan merupakan kegiatan mensyukuri anugerah Tuhan yang Maha Esa. Berarti menyiram tanaman dan memberi makan ternak juga termasuk pengamalan sila pertama. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, tadi telah kalian amati gambar-gambar yang berkaitan dengan penerapan dan pengamalan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Maka selanjutnya adalah penerapan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sehari-hari, perhatikan kembali secara cermat gambar yang Bapak tampilkan, ya anak-anak sekalian. Gambar yang pertama adalah 2 orang anak yang bersalaman dan berpamitan kepada kedua orang tuanya ketika hendak keluar rumah. Gambar yang kedua, menjenguk orang yang sedang sakit. Gambar yang ketiga, kegiatan orang-orang yang sedang menolong orang yang terkena musibah atau bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Gambar yang keempat, sekumpulan orang yang bermain bambu engklek dengan rukun tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Gambar yang kelima, beberapa anak yang bermain tanpa membedakan suku, bangsa, dan agamanya. Gambar yang keenam, seorang anak laki-laki yang menolong seorang teman perempuannya yang terjatuh dari sepeda. Baiklah anak-anak sekalian, setelah mengamati gambar-gambar penerapan sila pertama dan sila kedua yang Bapak sajikan, maka tugas kalian adalah mengamati gambar yang terdapat pada buku tema 1 halaman 25. Terdapat 8 gambar yang tersaji. Kelompokkanlah oleh kalian gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila pertama dan sila kedua.
dengan cara menuliskan nomor gambar pada kolom yang disediakan di halaman 26. Selanjutnya, setelah kalian mengerjakan itu, berilah 2 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 dan sila ke-2 Pancasila. Lalu, jelaskan bagaimana kamu menerapkannya. Tulis penjelasanmu pada kolom yang disediakan di buku tema 1 halaman 20. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Pernahkah kalian melihat patung yang terbuat dari tanah liat? Ya, patung yang terbuat dari tanah liat tersebut dikenal dengan patung Nusantara. Patung-patung tersebut sangat diminati, baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo, kita perhatikan cara membuat patung dari tanah liat. Anak-anak sekalian, coba kalian amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut ini. Ada patung sinden dan semar, ada patung orang menari, dan patung orang bermain musik gamelan. Nah, setelah kalian mengamati berbagai patung Nusantara dari tanah liat, tugas kalian adalah menuliskan pendapatmu pada kolom yang disediakan di halaman 28 buku tema 1. Nah, sekarang kalian akan membuat patung dari tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan budaya di daerah. Baiklah anak bapak sekalian, proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat itu dapat dilakukan dengan 2 cara atau 2 teknik, yaitu teknik cetak maupun teknik ukir. Untuk teknik cetak dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips dan menyulitkan saat diangkat dari cetakan dan sulit diukir. Nah, karena tanah liat membutuhkan waktu yang lama proses pembuatannya, maka tanah liat kita ganti dengan lilin dan plastisin yang mana? Bisa kan? Nah, berikut ini adalah cara membuat adonan plastisin yang mudah dan sederhana. Nah, setelah adonan plastisin yang kalian buat berhasil, maka tugas selanjutnya adalah kalian mencoba membuat berbagai bentuk patung dengan plastisin hasil buatan. Maka untuk itu biasakanlah tanganmu membuat desain yang kamu inginkan. Cobalah beberapa bentuk dengan menggunakan bahan yang sama. Dengan seringnya kalian mencoba, maka kalian akan mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat patung tanah liat yang dikenal dengan patung Nusantara. Oke, sampai di sini materi yang Bapak sampaikan dan berikan. Setelah itu, anak-anak Bapak wajibkan untuk menyerahkan pekerjaanmu kepada guru kelasmu masing-masing. Demikianlah materi hari ini yang dapat Bapak sampaikan untuk anak-anak Bapak yang ada di rumah. Semoga materi yang Bapak berikan dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap belajar dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa. Serta patuh dan taatlah kepada orang tua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.